kita refleksi tapi jangan frustasi gitu ya. Karena kalau saya lihat sebenarnya OGP walaupun memang sangat anekdotal banyak tersebar gitu, memang sebenarnya jauh lebih sukses ketimbang sebuah inisiatif namanya Indonesia Internet Governance Forum kalau kita bandingkan. Jadi itu multi stakeholder, tapi kemudian banyak bicara, banyak melakukan dialog, banyak melakukan komunikasi, tetapi tidak, hampir jarang sekali ada implementasi di lapangan. Ya, kayak tadi undang-undang revisi undang-undang ITE, berapa kali kita ngomong sama Minkominfo, kita satu grup WhatsApp bareng-bareng gitu ya, terus-terusan ngomong soal hak asasi manusia, tapi apakah kemudian ada revisi, itu panjang banget ceritanya. Jadi sebenarnya OGP menurut saya at some point sudah punya tangible result. Kalau besaran saya buat teman-teman atau buat HIPOS juga sebenarnya adalah kita, atau sekarang making all voices count, kita sekarang harus memandang OGP bukan hanya sebagai platform, tapi sebenarnya lebih memandang bagaimana kita bisa memaknainya, bukan OGP-nya, kita memaknainya adalah proses partnership-nya. Yang penting adalah at the end of the day kita harus memberikan tangible result kepada rakyat. That's matter. Mau itu OGP kayak, mau itu apa, IGF kayak, mau itu apa, itu nanti. Tapi yang penting adalah ada partnership yang terjadi, pelayanan publik yang meningkat, kemudian ada partisipasi yang jelas, akuntabilitas yang konkret, itu yang kita mesti lihat. Jadi OGP atau nggak OGP itu nggak penting lagi. Core team, non core team itu nanti. Yang penting adalah tangible. Jadi mungkin kita harus sedikit lepas dari diskusi OGP, OGI dan segala macam plus UKP 4 belum jelas hasilnya apakah nanti ini. Tapi yang penting adalah partnership ini harus berjalan. Karena suka tidak suka pemerintah adalah orang terakhir yang melakukan kebijakan, dia yang punya resources, dia yang akan berperan. Jadi mau nggak mau kita harus kerja bareng. Dan saya setuju kata Mbak tadi ASL. Jadi ada sebagian yang mitra kerja, ada juga yang pengawasan. Karena itu memang penting. Jadi kita harus sedikit lepas dari genggaman platform OGP ini, dan kita harus melihat beyond that menurut saya. Terima kasih. Saya Ervin Kafah dari Fitra NTB. Sekiranya saya mau nanya aja. Jadi teman-teman sebenarnya membayangkan kemitraan ini pada awalnya apa? Artinya kalau untuk posisi yang core itu ya, core itu apa memang dibayangkan itu representasi masyarakat sipil atau memang sekedar tim gatekeeper gitu? Nah itu clear aja gitu kan? Nah, kalau itu clear sih, menurut saya tidak ada yang harus disesalkan itu. Ya semua berjalan saja lah. Jadi kalau poin saya adalah ya sebelum apa keruh ini sana gitu. Saya sepakat dengan penanggap pertama tadi gitu ya. Kita running aja ke depan gitu ya. Soal paling penting soal kemitraan itu bagaimana terus dijaga, gitu. Terus kita mantapkan gitu ya. Ya sekiranya soal internal kita aja yang dimantapin gitu ya di satu sisi itu, di sisi yang lain itu bagaimana memastikan gitu ya bahwa keberadaan kita di dalam lingkaran OGP itu bisa tampil lebih mantap. Itu sebenarnya yang paling penting menurut saya gitu. Di sisi yang lain gitu ya, untuk lingkarnya lain itu ya yang paling penting memastikan ini ada sebenarnya ya, bahwa teman-teman yang di Jakarta itu bisa menjadi manajer yang baik gitu untuk teman-teman di daerah gitu. Ngerti kan tugas manajer kan? Iya Pak, kan kita sudah selesai bicara soal ideologi tadi Pak. Nah gitu. Kalau orang ngomong soal kepemimpinan itu ya turunannya kan struktur dan alokasi sumber daya kan clear aja gitu. Ah gitu loh, itu yang konkret. Kalau nggak berani jadi manajer ya jangan gitu. Jadi tahun Isa, tahun hijrah itu ngambil kepemimpinan itu udah risiko gitu. Nah itu gimana jadi manajer itu gitu. Ya apapun istilah lah, SC kayak apa kayak gitu ya. Nah, kan soal itu aja gitu. Sekiranya itu poin saya. Terima kasih. Pak Akil dari Kopel Makassar. Bukan Abdul Muhtar ya? Makanya saya mau gugat itu Akil gitu. Karena atas nama dia sehingga sekarang ada orang tua mau nama anaknya Akil. Iya, melihat pemeran jelas tadi saya melihat bahwa persoalan-persoalan dikemukakan itu dipetakan itu sudah cukup mewakili bagi kami di daerah. Terutama pada saya melihat bahwa apa yang dilakukan teman-teman di daerah baik di
termasuk di nasional itu sudah dilakukan semua. Sekarang yang dibutuhkan adalah tukang jahit yang terampil, yang benar untuk menjahit semua dari Sabang sampai Merauke ini. Pelatihan sudah dilakukan kan. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana menjadikan semua hal-hal yang baik ini menjadi menemui dentumannya. Dia kemudian menemui dentumannya di semua pulau yang ada. Saya sepakat dengan yang kedua dan yang pertama tadi bahwa ya lagi-lagi manajerial. Dan kita berharap sebenarnya di tingkat nasional itu kemudian ada yang bisa misalnya itu karena kami di daerah ini kan ya terbatas fasilitas, sarana, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, dibutuhkan yang baik. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat dari kemarin sampai sekarang ada sebuah entitas strategis yang agak sedikit terlupakan. Saya lihat apakah terlupakan atau bagaimana atau diajak pada persoalan media. Saya yakin bahwa dimanapun gerakan CSO itu selalu kolaborasinya dengan media. Kenapa? Karena ya apapun yang kita lakukan, sebesar apapun kita lakukan, kalau tidak ada dukungan dari media, apakah media mainstream atau media non mainstream, tidak ada gunanya. Gitu. Misalnya hari ini acara kita lakukan diliput oleh media untuk menginformasikan kepada yang di pemerintah sana bahwa ini loh sekarang CSO lagi kumpul di sini membicarakan tentang UGP. Gitu. Ya ini yang sekedar pertanyaan saya. Komiden tidak dilibatkan dalam hal ini dan jadikan sebuah entitas strategis untuk menambah daya dorong gerakan kita. Karena ya media terlepas dari apakah mereka berpihak atau tidak, tetap juga menjadi sebuah kekuatan yang cukup strategis untuk menambah daya gerakan kita. Saya kira begitu. Terima kasih. Mungkin sebelum dijawab ada lagi nggak yang dari sektor sini? Tadi dari Gerak Aceh. Tadi ada yang menarik menurut saya. Ini soal membumikan OGP ini. Jadi salah satu hal yang menurut saya perlu didorong replikasinya adalah kalau saya tidak mulu-mulu gini. Setiap provinsi itu harus ada koordinator satu lembaga yang kemudian bicara soal OGP. Kita tidak peduli dia membangun isu apapun. Karena ini kepentingannya adalah bagaimana kemudian membumingkan saja isu OGP ini biar kemudian menjadi replikasi bagi daerah. Kalau bicara soal proses yang sudah lalu mungkin memang akan menimbulkan berbagai hal dinamisasi yang menurut kita ini perlu didorong ke arah yang lebih bagus. Saya sepakat dengan Mbak kita dari HIPOS tadi terkait soal real management dan sebagainya itu adalah proses yang harus dilalui oleh kawan-kawan. Tetapi yang menurut saya yang perlu adalah bagaimana kemudian isu OGP ini terus menjadi sesuatu yang perlu dibumingkan. Karena saya yakin memang hampir seluruh pemerintah di kabupaten, di daerah dan maupun di provinsi sepakat dengan ini. Karena memang sudah waktunya mereka untuk terbuka. Pemerintah terbuka itu kewajiban. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi saya nyambung teman dari Makassar tadi soal media. Itu saya kira harapan yang memang perlu dicoba. Cuma jangan-jangan media mainstream tadi sudah lebih maju daripada kita itu masalahnya. Saya kira sudah lebih maju. Maksud saya mereka nggak perlu perantara kita mungkin untuk main dalam pengertian. Oke lah, kasus Pilpres kemarin kita bisa lihat betul. Kalau teman-teman lihat sekarang misalnya naiknya BBM aja, itu kelihatan media yang memang serius. Ini urusan jaga lah istilahnya, urusan semacam partnership itu yang bisa kita definisikan macam-macam. Tapi menurut saya memang perlu kita ada tambahan lagi yang perlu kita ambil di OGP ini, teman-teman core team atau apapun namanya itu ke lembaga-lembaga lain seperti KPK atau kejaksaan kalau penting. Dan saya melihat mungkin soalnya adalah soal psikososial. Artinya gini, ini ada generasi, ada pemahaman gerakan yang dulu NGO CSO itu selalu kan istilahnya kalau orang Jawa itu ilmu bongkar. Nah ini ilmu pasang sekarang, ada partnership, ilmu pasang itu membangun. Nah ini kadang-kadang yang muda mungkin malah dengan pengalaman yang agak pengalaman mental untuk di pinggir terus tidak pernah ke tengah sekali itu kan juga masgul mungkin kan gitu. Nah ini saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi mungkin cara saya melihat seperti itu. Jadi harus dipahami memang
partnership tadi yang memang sebagian saya setuju dengan komentar pertama tadi, tapi ini juga satu apa ya, hubungan-hubungan yang atau komunikasi-komunikasi yang memang kita perlu juga melihat akar kita, roh kita, tetapi memang ya harus banyak telatennya hubungan dengan eksekutif dengan birokrat itu. Kalau saya misalnya pengalaman di daerah itu ya kadang sama susahnya ketika misalkan tiba-tiba ganti, tiba-tiba komunikasinya hilang kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak hal memang harus ditata, soal-soal diskusi sosialnya, tapi juga soal-soal tadilah apa rutin. Jadi kalau hubungan komunikasi itu kan supaya jelas ya harus ada agenda ketemu yang mungkin tidak harus pakai yang formal, tapi tetap saja kita dalam kerangka yang kerangka apa goalnya, agenda-agendanya jelas. Saya kira itu, saya hanya ingin memberikan tambahan soal mungkin lembaga-lembaga lainnya. Kita lihat dalam politik dalam tanda apa ya, dengan lembaga atau membangun kekuatan tadi dengan KPK, dengan karena ya harus kadang-kadang nekan karena kita punya sumber jelas. Kayak KPK ini menteri ini nggak mau kerjasama ya biar mainnya main politik juga lah, istilah saya ada main politiknya dikit gitu. Saya nggak tahu ini istilahnya benar atau enggak, tapi mungkin kita pakai. Saya kira terima kasih. Awal dari pihak NTT. Kalau kita bicara tentang apa kemitraan ini kan sebenarnya kita bicara tentang berbagi. Nah, apa yang harus kita berbagi itu yang pertama saya berpendapat bahwa kita berbagi tentang sumber daya, peran dan informasi itu. Itu dari segi apa maksudnya? Dari segi CSO-nya. Sehingga kalau nanti ke depan kita jangan kalau yang sudah 7 lembaga yang apa tuh, ya, dia seakan-akan bertindak kayak di PBB ada lembaga-lembaga, ada veto lah. Itu tidak penting kalau ada. Model begitu. Sehingga kita bisa setara, karena kalau di situ nanti kita jadi korpri saja, korban perintah. Jadi kawan-kawan peperangan juga. Yang satu adalah kita juga menghindari korpri tadi di dalam berjaringan dengan pemerintah itu. Misalnya KPK itu kita baru merasa, NTT baru merasa manfaatnya itu setelah dia tangkap kemarin. Kita kalau mau korupsi dengan KPK sudah malas, karena sejak berdiri kita terlibat hukum, baru 1 kali kita rasakan manfaatnya. Jadi kalau kita lihat lembaga-lembaga pemerintah yang tidak bermanfaat, walaupun kawan-kawan di nasional bilang sama-sama, kita nggak akan sama-sama. Yang penting kita akan, dia punya niat mau dulu, karena kita tidak akan mendorong dan bekerja sama dengan pihak yang tidak mau bekerja. Jadi misalnya kalau kita di NTT itu kan kepulauan. Jadi kalau dari dan menteri-menterinya kan biasanya kedekatan. Misalnya kalau nanti Seleosin otomatis itu dia lebih dekatnya dengan di Rotel. Tapi kalau di Flores tidak mungkin dia akan habis-habisan kerja begitu kan, model-model begitu, karena itu karakter orang NTT. Apalagi misalnya mereka NTT itu juga cukup punya andil untuk menyatukan itu apa namanya koalisi merah putih, dan karena rata-rata semua dari NTT selain pencuri mereka juga ketua fraksi kan. Sehingga apakah dalam kita bekerja sama itu juga kita bekerja sama dengan setan. Sehingga pilihan ideologis itu juga kita tidak bisa terlalu membatasi dengan ini, misalnya kepala-kepala yang sana kan ya. Dan sehingga dalam memilih sama-sama bekerja itu yang kita harus sepakati bersama. Jangan jadi kalau misalnya kalau ada hambatan, misalnya di pihak tidak mau mendorong, itu juga ada kendala bukan hanya dari sektor CSO-nya dengan di kawan-kawan di sana, karena kita belum menghasilkan para petarung yang baik dulu di pengambil kebijakan yang cukup strategis. Mungkin itu adalah harapan dari kami di daerah, karena di daerah itu aja bisa berharap. Mohon nanti masukan dari kawan-kawan daerah, Binyo sebagai fasilitator mengemasnya sehingga akan mempermudah diskusi. Misalnya tadi bagaimana pemilihan counterpart, apakah kita berideologis dan segala macam. Kemudian bagaimana persoalan jaringan tadi Paul, misalnya persoalan yang dibaginya itu
peran sumber daya dan informasi itu mungkin nanti fasilitator yang akan lebih bisa mengemasnya, sehingga kita pulang dari harapan kita kan pulang dari sini ada sebuah kesepakatan bagaimana kita memperlakukan OJP ini ke depan. Dan memang dan satu lagi mungkin ini yang sudah banyak disorot mulai dari Mbak Sita hingga tadi adalah persoalan kemitraan tadi. Nah, nanti mungkin Mas Binyo bisa membantu kita merumuskan kemitraan semacam apa. Jadi nggak perlu itu banyak hal yang sudah Mas Binyo perlu ini kan sebagai pengantar diskusi untuk sesi setelah makan siang nanti. Yang kedua, sebenarnya kita kumpul di sini dalam mulai Bali, kemudian 3 workshop regional itu memang kita masih berharap atau kita masih punya semangat dan gairah dengan OJP maupun OJP ya sebagai sebuah inisiatif yang kita anggap dapat menjadi alat ungkit atau alat advokasi baru, alat advokasi untuk menambah gerakan kita, memperkuat gerakan yang sudah ada. Kalau tidak, ya mungkin sudah selesai perpisahan di CSOD Bali dulu, Mbak. Tenang, Mbak. Kita akan siap untuk itu. Memang kesiapan kita akan tergantung kepada bagaimana hasil kelembagaan kita menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada di masa lalu untuk ke depan ini tidak terjadi lagi. Sehingga kita sangat berharap fasilitator bisa membawa agar masalah yang sudah terjadi selama ini, yang tadi mulai diungkapkan Ilham hingga tadi para penanggap tadi, itu bisa terselesaikan hari ini. Itu harapan kita sebagai SC. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memaksimalkan wakil kita di OJP Global. Kita punya wakil 2 sudah pernah, Mariati sudah selesai dan digantikan Mas Sugeng. Tapi tadi Ilham kan salah satunya bagaimana kita membangun juga atau memanfaatkan wakil kita yang ada di OJP Global itu untuk mendukung yang gerakan kita di Indonesia. Jadi selain tadi bagaimana relasi nasional dengan daerah, itu juga bagaimana kita relasi dengan global, khususnya melalui wakil kita yang ada di sana. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi poin diskusi di sesi setelah makan siang. Saya pikir itu, terima kasih para penanggap, karena intinya para semangat semua untuk bahwa ke depan kita akan memperkuat kelembagaan masyarakat sipil untuk mendorong implementasi pemerintahan terbuka demi cita-cita atau demi advokasi cita-cita teman-teman semua. Terima kasih. Kamu ngobrol aja. Sebetulnya kalau dari saya sih lebih banyak mencatat ya, karena tadi dari semuanya yang berbicara enak banget cuma nyatet. Iya, dari semuanya berbicara lebih banyak kasih masukan, kasih usulan, cuman ya itu tadi seperti yang kata Mas Faisal, kita masih punya agenda nanti membangun model jaringan dan koordinasi, dan catatan-catatan yang sudah ada, yang sudah dirumuskan dibantu oleh fasilitator, nanti mungkin akan lebih clear, lebih konkret gitu seperti apa sih yang kita inginkan dari forum ini gitu. Jadi udah, saya tidak akan menambah banyak hal, saya serahkan ke Mas Ilham. Udah ada ditambah lagi, udah pusing. Ya, Fasilitator lagi. Awas, Bud. Ya, saya gembira mendengar pandangan kawan-kawan semua, karena itu sebenarnya mengkonfirmasi pertama betapa kita semua melihat bahwa OJP itu sangat merupakan sesuatu yang baik sebenarnya untuk kita semua, dan karena itu harus kita dorong apapun nanti bingkai atau nama yang dipakai gitu ya. Itu soal strategi, nanti teknis strateginya gitu. Tetapi kita sudah lihat ini barang bagus gitu ya. Sayang sekali kalau barang bagus tidak kita manfaatkan dengan bagus pula. Itu satu. Terus yang kedua, waktu banyak di antara kawan-kawan yang di Pinti sekarang sebenarnya bukan layer pertama atau bukan istilahnya batch pertama ya, letting pertama yang bergelut dengan OJP. Yang letting pertama sudah lewat semua.
bahkan di berbagai institusi kami begitu ya, kayak di TIS, ISO dan yang lain, itu sudah berganti 3 atau 4 orang. Bayangkan betapa tidak nyamannya sebenarnya berada di sana. Saya menduga begitu. Yang kedua, pada saat kita setiap lembaga dan juga CSO berkumpul pada saat itu untuk merumuskan apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan dalam rangka OJP di dalam Kortim, semuanya sepakat sebenarnya menurut saya bahwa saat itu kita ingin memposisikan siapapun yang di dalam sebagai orang yang bisa bertarung, ya, bisa menjadi mungkin bahasa kasarnya itu pengambil kebijakan gitu. Tetapi yang menjadi persoalan pada saat itu menurut saya, yang pertama, hasil kesepakatan itu tidak dielaborasi dan ditindaklanjuti secara serius gitu ya. Jadi itu tadi agak ngambang. Terus yang kedua, kesibukan yang luar biasa itu yang menurut saya jadi excuse, tetapi menurut saya akhirnya berakhir begini. Kita ini semacam menyambung saja, menyambung untuk mencari momentum yang lebih tepat untuk melakukan perubahan. Karena kita ini manusia ya, kita ini manusia. Sebagai sebuah inisiatif yang bagus, kondisi yang mungkin kata Mbak Sita sudah bagus sih sebenarnya kalau di OJP, tetapi itu tidak ideal ya. Kita butuh momentum untuk membalikkan kondisi itu. Dan sekarang ada pemerintahan baru, mudah-mudahan momentumnya pas. Yang ketiga, diskusi tentang organized citizen itu kan sebenarnya dan participatory governance sudah jauh sebelum mungkin 5 atau mungkin 3 tahun sebelum ada OJP. Dan itu kita lakukan di berbagai forum. Yang perlu kita kapitalisasi sekarang menurut saya dari forum ini bukan lagi bicara hanya OJP. Kita bicara sebenarnya yang paling penting adalah organized citizen dari masyarakat sipil kan. OJP post 2015, strategi anti korupsi dan seterusnya itu hanya outlet. Menurut saya, bayangan saya itu cuma outlet. Kalau di dapurnya kita sudah istilahnya sepakat bahwa ini yang perlu dilakukan, ini yang siapa yang harus maju. Tadi Bung Paul bilang berbagi peran, informasi dan seterusnya, dan kawan-kawan yang lain juga merasa itulah yang harus dilakukan. Menurut saya OJP apapun namanya, apapun inisiatifnya, kita akan lebih efektif menurut saya apabila di tingkat kita sendiri sudah selesai debatnya. Karena yang saya tahu, saya masuk di OJP sebenarnya mulai terlibat secara sporadis di OJP itu kan 2012 pertengahan. Tetapi sesungguhnya baru aktif di Kortim itu kan 2013 pertengahan. Yang saya temukan pada saat itu kan di dalam 2012 sampai 2013, yang saya temukan di 12 sampai 2013 akhir adalah kita ini seperti cakar-cakaran sebenarnya. Dengan gini loh maksud saya, di antara kita sendiri itu kan saling delegitimasi. Misalnya lebih besar mana OJP, gerakan OJP dengan gerakan yang lain. Apakah OJP harus ikut gerakan reformasi birokrasi, anti korupsi, freedom of information, atau sebaliknya? Yang begini-begini kan menyita energi, ya kan? Tetapi tidak pernah dituntaskan. Momentum yang saya maksud tadi dengan momentum adalah contohnya momentum penyusunan rencana aksi. Pada saat itu kita bersama-sama CSO sudah mulai berdiskusi bahwa tidak perlu lagi, mulai tidak relevan antara Kortim dan non-Kortim. Nah, ini juga persoalan yang kedua tadi. Yang pertama besar mana dibanding mana. Yang kedua Kortim dan non-Kortim. Itu kan diskusi yang kemudian tidak produktif menurut saya. Tetapi juga tidak disudahi, gitu ya. Nah, pada saat penyusunan rencana aksi yang sekarang ini sudah ditetapkan dan kemudian diimplementasikan, itu sudah mulai merge antara non-Kortim dan non-Kortim. Dan yang paling penting adalah momentumnya pada saat penyelenggaraan Bali. Kawan-kawan di sini semua mungkin jangan salah duga juga. Waktu saya bilang kita ini pada saat itu bilang kita aktif sebagai panitia, di dalam menyusun format acara dan substansi acara sendiri, kita sebenarnya bertarung. Bertarung apa? Misalnya CSO, misalnya forum itu harus mengangkat apa? Tema apa yang harus diangkat di dalam National Symposium itu? Pada saat International Symposium itu yang di Bali itu, ya, Asia Pasifik. Yang kedua, bukan cuma rangkaian kegiatan itu yang ada, bukan cuma konferensinya aja, karena
konferensinya itu salah satu aja. Di situ juga ada steering committee meeting. Pada saat itu kita mempertanyakan bahwa hasil misalnya di London kan ada beberapa yang tidak di follow up. Salah satunya ancaman terhadap civic space, dan juga di dalam negeri ada masalah undang-undang ITE, undang-undang ormas dan seterusnya. Itu semua menjadi kita dialogkan dengan steering committee waktu itu. Steering committee yang dari berbagai negara dan juga dari berbagai wakil CSO. Kita bilang begini, kami ingin agar ini dibahas di dalam forum steering committee. Karena ini adalah persoalan krusial yang ada di Asia Pasifik, dan juga sudah disounding pada saat di London misalnya bahwa penting sekali agar ini dibicarakan, tapi belum dibicarakan. Agar acara steering committee itu membahas, sebelum steering committee meeting kita mengadakan namanya CSOD yang isinya salah satunya membahas tentang ancaman terhadap ruang atau kebebasan masyarakat sipil. Nah, ini yang saya maksud dengan meskipun kita terlihat panitia, sebenarnya juga ada substansi yang kita pertaruhkan. Tapi kalau cuma itu kan sayang. Nah, yang kedua ini soal momentum tadi. Nah, pada saat itulah kita semua bersemangat dan semua menyadari di bawah menurut saya di CSOD dan kemudian di konsolidasi nasional masyarakat sipil, Mbak Sinta waktu itu hadir, kita kemudian menyadari bahwa ternyata OJIP itu bukan milik Kortim. OJIP itu milik kita semua. Dan pada hari ini itu mengkonfirmasi lagi bahwa semua yang dilakukan teman-teman selama ini sebenarnya adalah OJIP, cuma framingnya saja yang belum kita cocokkan. Nah, kalau sekarang kita cocokkan itu menjadi lebih baik. Yang terakhir soal bukti, ya bukti begini. Bekerja dengan berbagai pihak yang hanya ngomong, ya gitu ya, dan kemudian sibuk dengan kegiatan memang melelahkan, begitu ya. Kita ingin agar OJIP itu memberikan bukti. Kredibilitas kita sebagai CSO itu ada dua menurut saya. CSO ya, lain lagi dengan yang berbasis massa. Yang pertama pada gagasan yang kita ajukan. Itu menurut saya basis legitimasi kita, bukan massa, kan kita nggak punya massa. Yang kedua adalah bahwa apa yang kita lakukan, kita buktikan begitu. Dan ruang-ruang yang tersedia bagi kita termasuk di dalam OJIP adalah ruang kita membuktikan bahwa apa yang menjadi tujuan kita, perjuangan kita itu punya dampak kepada warga yang menurut kita ini semua berdiri, siapapun yang ada di OJIP, memang tadi ya agak panjang penjelasannya Astrid, tetapi sebenarnya saya menangkap begini, kalau semua itu ideal dan kita minta dari pemerintah, itu juga yang harus kita minta terhadap diri kita. Dan karena itu CSO siapapun yang terlibat di dalam OJIP nanti, mau dia di Kortim, mau dia di working group, mau apapun namanya, kalian juga terkena dengan prinsip-prinsip tadi. Yang paling penting akuntabilitas teman-teman, akuntabilitas kita semua untuk memberikan bukti itu menjadi penting dan menjadi pertaruhan kita ke depan. Menurut saya itu, dan dengan cara itulah mungkin juga pemerintahan baru akan pas engage dengan kita, karena mereka juga butuh bukti dan melakukan kerja. Terima kasih. Oke, applause untuk